Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kita selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang banyak, untuk senantiasa kita ucapkan, karena Rasulullah mengatakan ala kulli halin alhamdulillah. Begitu kata Nabi, setiap saat dan setiap situasi kondisi mari kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini judulnya adalah sabar tak ada batasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kan pernah kita dengar orang bilang begini, ala cukui sabar ambo. Ala cukui sabar dan kemudian habis sabar ambo. Kemudian sabar kok ado batehnya. Nah, kini awal balik lo le. Ada lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang menarik dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khairun, in asobathu sarra'u syakaru, wa in asobathu dorra'u sobaru. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan, hebat, luar biasa, takjub orang yang beriman itu. Kok takjub Nabi kepada orang beriman? Kok menyebutkan suatu kata-kata ajaban di amril mu'min? Hebat, luar biasa terhadap seluruh urusan orang beriman itu luar biasa. Karena semuanya kata Nabi baik. Jadi begini ya, Nabi itu menyebutkan ajaban li amril mu'min. Jadi amril mu'min, seluruh urusan orang beriman itu ajib, luar biasa. Karena segala sesuatunya baik semuanya. Jadi orang mukmin itu kata Nabi baik semuanya. Apapun yang ada baik saja. Apa yang terjadi baik saja. Apa yang menimpa baik saja. Inna amrohu kulahu lahu khairon. Segala urusannya tadi, segalanya ya. Kullahu, lahu kepadanya khairon. Khair, baik. Nah, tentu kita bertanya, di mana Pak? Kan awak idiko kadang ada susahnya kerajo banyak, susah. Kemudian awak idi di rumah kadang anak nakal atau ndak namu disuruh, susah. Atau mungkin hujan labi banjir, susah pula. Tambah pula bencana, kok baik? Kok disebutnya kullahu lahu khair? Kenapa kok baik? Nah, jadi Bapak Ibu, kiranya Nabi menyebutkan dua hal. Pertama, in asobathu sarau syakara. Kalau mendapat kebaikan, bersyukur. Nah, yang kedua, wa in asobathu dorau sobaro. Kalau mendapat ketidakbaikan, dia akan bersabar. Nah, jadi Bapak Ibu, coba awak pikir ya, dalam hidup sehari 24 jam. Bangun tidur, alhamdulillah ada makan minum yang dimakan, syukur awak. Mandi selesai, alhamdulillah. Berpakaian mau ke kantor, alhamdulillah. Pakaian ala disetrika. Tapi suatu saat pakaian basah, dekanu hujan, alun disetrika, awak keberangke, susah awak. Terpaksa buru-buru menyetrika. Oke. Kemudian kita pergi keluar. Alhamdulillah mobil di start jalan. Tapi ada saatnya di start nggak jalan-jalan mobil, susah. Oke? Jalan.
menuju kantor. Kadang macet. Ya, macet alhamdulillah. Ada kadang-kala lancar, alhamdulillah. Itulah kehidupan kita. Dari mulai bangun tidur, persiapan, senang, ada yang susah, ada yang senang, susah, macet susah, lancar, jalan senang, sampai ke kantor. Mau parkir, onde, penuh parkir, bawa puta-puta, susah. Suatu saat kita parkir langsung sampai kosong, masuk, alhamdulillah. Buka pintu keluar dari mobil, masuk ke kantor. Bertemu juga kawan, awak sapu, kawan diam, tidak membalik. Susah awak. Bisu-bisu awak sapu kawan, kawan duluan malah menyapa awak, sanang awak. Begitulah kemudian masuk kantor. Bekerja, baru masuk pintu kantor, nampak di meja alam menumpuk dokumen. Alah deh, banyak banget malah susah loh. Tapi satu saat kita datang masuk, bersih meja, sanang awak. Kemudian rapat, ketemu atasan, ketemu bawahan, ketemu mitra, ada senang, ada susah, ada senang, begitulah seterusnya. Sampai kemudian pulanglah kita ke rumah, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, begitu juga. Kece anak, bau, dapat nilai 5 aja. Susah awak. Tapi anak cele dapat nilai 10, sanang awak. Oke Bapak Ibu, begitulah contoh. Dalam satu hari kita hidup 24 jam. Betulkah itu akan terjadi pada kita Bapak Ibu? Yang tadi saya contohkan betul enggak? Jalanan apa lancar terus? Ada macet ya kan? Pekerjaan apakah berat terus? Ada juga ringannya. Jadi hidup kita cuma 2 Bapak Ibu. Selama 24 jam itu cuma 2 hidup kita. Ada baik, ada enggak. Ada senang, ada enggak. Ya. Begitu kata Nabi, umat Islam, orang yang beriman itu, dalam menghadapi yang 2 tadi, senang-senang, susah-susah, senang-senang, susah. Dalam satu hari begitu muter-muter. Tetapi umat Islam yang beriman, kata Nabi, menghadapi 2 peristiwa tadi stabil. Kondisinya istiqomah, tenang, tak terpengaruh. Dalam kondisi on the track, tenang dia. Yang disebut oleh Rasul tadi, khairun, dia dapat baik. Dapat kebaikan terus dia. Nah, oke, ya, bisa dimaklumi dan dipahami ya bahwa begitulah kehidupan kita. Tetapi sebelum saya bicarakan tentang hadis ini, apa tetapinya? Orang ketika mendapatkan macet, ngomel-ngomel, marah-marah, susah apa senang hidupnya? Susah. Oke, itu kalau kata Nabi bisa diatasi dengan sabar. Selesai sudah. Kemudian lancar jalannya, dia senang, tapi karena senangnya dia ngebut, dia karena menikmati lancarnya, tabrakan. Jadi susah juga dia. Kenapa? Tidak terkendali. Yang susah dia tidak terkendali, marah-marah atau kecewa dan sebagainya. Yang senang pun dia dapat tak terkendali, dia pun lupa diri, akhirnya pun susah juga. Jadi tak terkendali. Dapat uang, berdagang atau dapat uang rezeki, tunjangan atau apa namanya dapat, karena rezeki itu datang dari arah tak diduga oleh Allah. Dapat sedikit, dia mau ngomentari kok sekete bana, jadi susah. Coba kalau dia bersabar, pasti dia tidak susah. Kemudian dapat uang banyak, dia senang, uangnya difoya-foyakan, dihambur-hamburkan. Kenapa? Tak terkendali. Dia tidak bersyukur. Kemudian uang itu, kalaupun banyak, dia bingung memikirkan kadima kadilataan. Uang banyak, bingung maka dipakai. Kalau dibau bisnis, kok takwi pulau rugi.
Hidupnya susah juga. Uang banyak susah juga. Uang sedikit susah juga. Itu dia orang yang tak terkendali. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, bagaimana supaya kita mampu mengendalikan diri kita? Maka kata Rasulullah, in asobathu sara'u syakara. Kalau terjadi peristiwa yang baik kepada kita, supaya tidak sombong, supaya tidak mentang-mentang, supaya dia tidak ego, supaya tidak dia lupa diri dan sebagainya, maka langsung menyikapinya dengan syukur. Nah, yang kedua, wa in asobathu dora'u sabaru. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan yang tidak baik, macetnya tadi, uang yang sedikit, macam-macam, dia hadapi dengan sabar. Maka dengan demikian, betul kata Rasulullah, inna amruhu kulahu lahu khairun. Baik semuanya. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah nasihat Nabi kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan dua cara menyikapi sabar, syukur, syukur, sabar. Betul Bapak Ibu? Jadi sabar, syukur, syukur, sabar dan lain sebagainya. Tadi kalau bicara syukur insya Allah sudah dijelaskan bagaimana nikmat-nikmat yang banyak kita syukuri, kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang tentang sabar. Sebutlah ujian. Dalam surat Al-Baqarah banyak macam ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai' ini dengan sesuatu kita diberikan bala, ujian dan cobaan. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwal wal anfus wal samarat wa basiris sabirin. Orang sabar ujungnya itu disebut oleh Allah dengan ungkapan beri kabar gembira. Kan menarik ya Bapak Ibu. Kok cerita tentang musibah, tentang kelaparan, tentang kematian, tentang kegagalan, kok ujungnya kabar gembira bagi orang yang sabar. Maka betullah kaitan dengan hadis Nabi tadi, bahwasanya inna amrohu kulahu lahu khairun. Baik sadunya orang awak kok. Orang mukmin kok baik sadonya. Kok pun ada musibah, ada bencana yang Allah berikan, tetap dia husnuzon kepada Allah dan bencana tadi menjadi kebaikan buat dia. Bapak Ibu, saya punya teman. Waktu itu terbakar pabriknya. Mungkin secara materi habis uangnya. Tapi kawan saya ini menanggapinya dengan positif. Ini ada hikmahnya terbakar. Dia bersabar sesuai dengan perintah Nabi, kalau ada musibah dia sabar. Sabar. Dia tidak meraung-raung menangis. Dia tidak kecewa marah-marah. Dia tidak mengumpat apa-apa yang diumpat. Dia tidak salah-salahkan siapa-siapa, kok kenapa terjadi terbakar. Semuanya dia tidak lakukan yang seperti itu. Karena dia tahu kalau itu dilakukan pun memang sudah terbakar juga pabriknya. Dengan marah, dengan kecewa, dengan mengumpat, dengan menyalahkan, tak akan kembali pabriknya menjadi semula. Dia tidak lakukan itu, tapi dia sabar. Betul janji Allah, wabasiris sabirin, kabar gembira bagi orang sabar. Dia hadapi, dia datang ke bank, dia datang ke asuransi, dia mulai kembali dari nol kerjanya. Dia tatap masa depan dengan rasa optimisme karena Allah akan memberikan bantuan. Ternyata dalam perjalanan yang kabar baik itu muncul Bapak Ibu. Apa munculnya? Bank yang memberi mudah prosesnya, cepat langsung dikasih modal. Ketika dapat modal, pergi ke pabrik bahan dasar yang dia beli, baik pakaian, baik kulit untuk gesper, ya, ikat pinggang dan sebagainya. Yang biasanya mesti bayar cash, dikasih oleh pabrik-pabrik tersebut nggak perlu cash, boleh ambil sajalah ajo katanya. Kebetulan dia orang Preman. Ini saya ceritakan ini betul Bapak Ibu. Ambillah
nanti bayarnya 3 bulan. Ambil lagi yang lain. Tak disangka yang biasanya di tempat itu kalau udah cash nggak diagi barang. Tibo awak membali ketika dikeluarkan uang cash apa sila pitikolo tajua sila barang ko baru beko dibayar ya. Nikmat Allah. Yang tadinya susah sekarang dipermudah. Bank yang tadinya repot, ribet urusannya dipercepat langsung tinggal tanda tangan. Sudah itu dia pergi ke asuransi. Baru duduk di asuransi disalami. Pak, selamat ya. Loh, kok saya kebakaran diucapin selamat? Bapak dapat asuransi kebakaran. Baru teringat dulu dia sekian puluh tahun lalu memang diasuransikan. Cuman lupu asuransi cuma sekali itu lupu sudah tulai. Kan ada asuransi yang cuma sekali bayar itu. Lupu kiranya dingean. Balabo Bapak Ibu. Jadi yang dibangun kon ndak perlu pakai piti mama, pakai piti asuransi, terbangun rancak dan baru. Coba, betul nggak? Wabasiri sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Coba tadinya mencapa-capa, mau umpe-umpe, badannya loyo, ke bank ndak nemu pai, ke pabrik ndak mau membali, mau usahakan kembali maleh, dia karena pesimis, berang kasih-sia. Betul nggak Bapak Ibu? Dia ulangi. Bank mudah dapat mengambil barang dari pabrik dipermudah. Pergi ke asuransi malah dikasih asuransi. Sudah itu pegawainya pun datang. Kata pegawainya, Jo, ndak usah kami digaji kini kalau biar sama-sama awas susah deh. Nanti setelah kalau beruntung gaji kami je. Dipermudah pula uang operasional dikurangi. Ternyata yang beli barang dia menumpuk antri. Ini cerita Bapak Ibu benar. Wabasiri sobirin, beri kabar gembira. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat lanjutannya Bapak Ibu. Jadi orang yang bersabar itu benteng buat kita. Tidak hanya menahan diri kita untuk masuk ke yang negatif, masuk kepada hal yang jelek, karena kita suuzon kepada Allah, padahal itu takdir yang Allah kenakan kepada kita, tapi kita bersangka tidak baik, maka ketidakbaikannya ada. Seperti cerita Nabi Khidir dalam beberapa peristiwa, kemudian ada yang membunuh anak dan lain sebagainya. Itu dibalik itu ada sesuatu yang lebih hebat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap peristiwa pasti ada sesuatu yang lebih hebat. Termasuk juga peristiwa anak-anak kita yang mau kuliah. Ambu, Pak, Bu ingin ITB. Dapetnya UI, dapetnya UNAN, jurusan yang dia tidak inginkan. Coba kalau dia bersabar. Sabarlah nak, terima sila yang aduh. Dia sabari, ini juga ada banyak contoh. Ternyata dia geluti dengan kesabaran menerima. Walaupun tidak seperti yang diharapkan masuk yang kuliah yang favorit. Ternyata dia di situ sukses. IPK-nya hampir 4. Dia berprestasi. Dan seterusnya dia bekerjanya pun mudah. Coba, nak kamu kalau terima yang kamu inginkan gimana? Nggak cocok kironya doh. Itu teknik, awak cocoknya sosial. Begitulah Bapak Ibu. Peristiwa yang ada apapun, tadi sudah disebut tentang baik dengan syukur. Nah, yang tidak baiknya kita sabar. Pasti ujungnya itu happy ending. Cuman awak membawakannya. Kalau nggak, kenapa Allah mengatakan wabasiri sobirin? Beri kabar gembira tentang kesabaran yang kita lalui. Berarti ada rahasia, ada sesuatu yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau kita geluti jalani semua prosesnya, pasti ada yang terbaik buat kita. Karena kita berhusnuzon, semua ketentuan itu dari Allah pasti ada kebaikannya buat kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak. Tadi anak kita yang kuliah gagal di A, dapat di B, sabar. Insya Allah sukses di B. Kita bekerja
di tempat sesuatu yang diinginkan nggak dapat di tempat yang B, terima, insya Allah dia akan sukses di situ. Kemudian kita dalam kehidupan keseharian pasti banyak contoh-contoh. Bencana kemarin Bapak Ibu, ya ada contoh juga banyak. Bencana sekolah A runtuh habis, sekolah B tidak runtuh, cuma retak sedikit. Datanglah kepala sekolah A kepada saya, menangis, Pak Gubernur, sekolah kami hancur dan sebagainya. Sabar Bu, iyalah insya Allah kami sabar. Kami tidak akan kecewa dan sebagainya. Dia sabar. Jadi Bapak Gubernur jangan keluarnya Ibu B proposal. Lah, baik-baik beko agitau beko caronyo dan sebagainya. Dia buatlah, dia optimis, dia sabar. Sekolah B, dia tidak sedih, dia pun tidak gembira karena sekolahnya tidak rusak kena bencana. Tahun depan, sekolah A tadi yang runtuh dibangun utuh, lebih bagus lagi 10 kali lipat dari aslinya. Ada lagi komputer, ada lagi fasilitas lab dan sebagainya lengkap. Alhamdulillah, sabar membuahkan hasil. Nah tadi yang B tadi, A kicinya kamu Pak Gubernur, rancak runtuh le sekolahmu Pak Gubernur. Nyasa Bu. Kalau bisa runtuh dapetnya baru komah. Oke, itu cerita. Betul faktanya demikian. Jadi sabar saja. Sekarang hotel-hotel di Sumatera Barat melimpah sampai hampir 3.000 kamar bertambah, nambah terus. Di Katib Sulaiman akan ada lagi 4 hotel, di daerah Pondok ada lagi nambah 2, di tepi laut udah berapa banyak nambah-nambah. Itu karena bencana gempa. Kalau nggak ada bencana gempa, mungkin nggak nambah begini, orang nggak tahu Sumatera Barat. Jadi bukannya kita mengharapkan gempa kemudian kita maju, tidak. Tetapi yang terjadi terima dengan sabar. Itu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 10, Qul ya ibadiyallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fil hazihid dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun inama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Saya ingin menekankan ayat ini, Allah memberikan kebaikan kepada orang yang sabar dengan pahala yang tak terbatas. Jadi orang yang sabar tadi Bapak Ibu, untuk awak pribadi jadi UB awak indak menangis, indak kecewa, indak berang-berang, indak mengumpat, indak memburung orang, indak macam-macam dengan sesuatu yang terjadi, terimalah. Ini kata Allah justru kemudian berlipat ganda kabar baik akan dapat, dan kemudian juga kata Allah sabar akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Kemudian juga dalam hadis Nabi, An Abi Hurairah anna Rasulullah qala laisa syadidu bisur'ah inama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Bukankah orang kuat itu karena hebatnya dia berkelahi, kata Nabi, tetapi hebatnya karena dia bersabar. Ya, bersabar. Kemudian juga dalam hadis Nabi yang lain, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita warnai hidup kita sehari-hari dengan 2. Masih ingat apa 2? Pertama? Yang kedua? Alhamdulillah. Sampai kaji ambu mah. Mudah-mudahan kaji untuk ambu sendiri, untuk keluarga saya dan untuk kita semua, insya Allah hadapi jalan hidup ini dengan 2 saja. Uang banyak percuma kalau kita nggak syukur. Uang sedikit apalagi kalau nggak sabar. Semuanya sabar, syukur, syukur, sabar, semuanya baik. Ya, banyak uang pun bisa sengsara. Sedikit uang pun bisa juga susah. Tapi keduanya kalau dengan sabar syukur baik semuanya, seperti janji Nabi Muhammad Rasulullah dalam hadis tadi, dan mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.